Hai sahabat Trubus, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Jumpa lagi dengan aku Andari di podcast Trubus. Tapi ini bukan podcast editorial ya, yang seperti biasanya setiap bulan. Tapi ini podcast spesial banget karena aku akan menemani kalian ngobrol dengan seorang narasumber yang berkecimpung di dunia pertanian pastinya. Beliau adalah Pak Petrus. Pak Petrus ini adalah CEO dari PT Daya Santosa Rekayasa. Aduh, aku deg-degan kalau nyebut-nyebut seperti ini. Nah, tapi sebelum aku perkenalkan sama Pak Petrus, aku mau kasih tahu sahabat Trubus deh. Kita ini akan bahas mengenai plastik ultraviolet. Kalian pasti mikirnya kayak gini, ngapain sih bahas tentang plastik ultraviolet? Emang sepenting apa sih? Itu pasti pertanyaan buat kalian yang masih awam dengan plastik ultraviolet. Karena kalau kalian nyimak perjalanan obrolan ini lebih dalam lagi, kalian akan tahu seberapa penting plastik itu dan pasti kalian akan itu di luar pikiran kita gitu. Ternyata kegunaan plastik ultraviolet bukan cuma sebagai naungan, tapi ada hal lain lagi yang itu kita sadari. Nanti ngaruhnya itu ke apa coba? Ke biaya produksi, ke uang yang kita keluarkan, ke tenaga yang akan kita keluarkan. Ya udah, langsung aja ya kita sapa Pak Petrus. Apa kabar? Baik, Bu. Ini Pak Petrus nih jauh-jauh dari Surabaya loh buat ngobrol dengan sahabat Trubus ya. Papa, apa kabar? Baik, saya baik, Bu. Ini udah kedua kalinya ya Pak ya kita ngobrol ya, tapi pasti bahasanya lebih seru lagi Pak. Seperti yang tadi kita langsung aja ya. Yuk. Seperti yang tadi kita bilang ke sahabat Trubus, aku bilang ke sahabat Trubus tentang plastik ultraviolet. Nah, sebenarnya Pak, plastik ultraviolet di dunia pertanian itu perkembangannya seperti apa? Jadi sebenarnya plastik ultraviolet itu digunakan khusus biasanya adalah untuk sistem greenhouse, spesialnya adalah untuk polyhouse, Bu. Ya, jadi greenhouse itu banyak covernya, biasanya kalau dulu itu kaca. Karena mahal, ganti polikarbonat, terus ganti lagi dengan poli. Poli itu hanya plastik tipis begitu bahasanya. Nah, itu yang punya tingkat ekonomis, yang paling ekonomis itu poli. Seperti itu. Nah, Indonesia ini hampir 90 sekian persen itu pakai poli. Seperti itu. Ada banyak hal, cenderungannya adalah karena nomor satu masalah mahal gitu. Kedua, kita tuh tropical, anginnya besar, hujannya banyak. Ya kan gitu, hujannya banyak, itu yang akan berpengaruh terhadap kaca investasi. Karena kalau investasi di kaca kemudian jatuh pecah, itu kacanya mahal. Nah, sedangkan kalau di poli itu banyak fungsinya. Salah satunya adalah untuk perlindungan strukturnya greenhouse. Seperti itu. Dan banyak sekali fungsi-fungsinya. Jadi kalau perkembangannya sekarang sebenarnya namanya sudah sampai plastik UV multilayer. Plastik UV multilayer. Ya, betul. Seperti apa itu, Pak? Jadi plastik UV itu bisa diberikan beberapa fitur, Bu. Ini kayak kayak gadget aja sih, Pak. Jadi perkembangannya memang sudah sejauh ini ya. Betul, Bu. Betul. Itu hanya tipisnya sekitar 100 sampai 200 mikron. Indonesia menggunakan yang paling maksimal 200 mikron memang. Seperti itu. Sebenarnya ada yang 300 sampai lebih. Cuman di Indonesia tropical kita 200 mikron. 150 sampai 300 mikron itu cukup. Seperti itu, kita pakai yang di tengah yang menjadi standar SNI. Jangan lupa, greenhouse sama greenhouse ini sudah ada standar SNI-nya. Sudah ada standar SNI-nya. Betul. Berarti perkembangan plastik UV itu sudah sejauh ini ya. Ada teknologi multilayer namanya. Dan DSR sendiri punya produk kan ya, Pak? Betul. Plastik UV. Bedanya dengan plastik UV yang lain. Sebelum itu kami PT Daya Santosa itu adalah eksklusif distributor dari Ginegar plastik UV, Bu. Karena biasanya kecap kan nomor 1 gitu ya, Bu ya. Plastik UV-nya Ginegar itu memang sudah dikenal dari dulu begitu. Ginegar termasuk salah satu pionir dalam plastik polyhouse gitu. Jadi kalau teman-teman petani ataupun perusahaan-perusahaan yang sudah lama berkecimpung di greenhouse
mereka tahu plastik Ginegar itu adalah yang terbaik. Seperti itu, Bu. Masa kan ini CEO-nya. Ya. Tapi aku boleh dong nanya yang agak-agak kritis. Boleh, silakan. Kan ngeklaimnya adalah yang terbaik ya, yang terbaik di dunia. Semoga amin. Tapi Pak, terbaiknya tuh dilihat dari sisi apa sih? Karena aku lihat kan plastik UV itu nggak karena kan sering jalan-jalan juga kan, sering lihat juga plastik UV di beberapa greenhouse-nya petani tuh ada yang berkerak ya namanya ya. Ada sisa-sisa air, terus jadi mereka bersihin naik-naik ke atas, terus kadang tuh aja ijo-ijo gitu loh Pak. Apa ya? Lumut ya. Lumut itu juga mereka naik-naik ke atas kan kasihan ya Pak, capek gitu kan. Terus di beberapa sudut kadang juga saya lihat apa ya? Terbalik, sobek ya kita katakan. Nah, apakah plastiknya Bapak, plastik ultravioletnya Bapak juga seperti itu? Oke. Ini ada hubungannya sama multi layer begitu ya, Bu? Oh gitu. Saya jawab dulu masalah air yang tersisa di plastik waktu mengembun biasanya ya, waktu pagi hari. Iya, itu kan sering ya kita Ya, temui. betul. Nah, ada salah satu fitur kalau di dalam greenhouse dengan di luar greenhouse itu berbeda. Oh, apa tuh Pak? Kalau di dalam greenhouse itu permukaannya yang di sisi dalam greenhouse itu lebih licin. Sehingga ketika kondensasi, airnya turun ke bawah, masuk ke talang. Sehingga tidak timbul seperti titik-titik embun. Itu namanya fitur anti drip. Anti Drip. itu ada di plastiknya di SR. Anti drip ya, sahabat Trubus namanya. Betul. Oh, oke. Terus banyak lagi fiturnya, salah satu yang paling banyak itu adalah yang namanya diffuse. Diffuse. Diffuse itu artinya dipendarkan, begitu. Bahasanya susah ya. Nah, Dipendarkan. Kenapa? dipendarkan. Salah satunya adalah ketika Bapak Ibu punya lampu warna kuning atau bohlam biasa, Sering. sama LED kan lebih nyaman kita pakai lampu LED karena berpendar, ya. Cahayanya memantul kemana-mana. Iya. Nah, itu juga di diffuse. Matahari tidak bisa berpendar sendiri, Bu. Oh. Matahari itu jatuhnya sinarnya lurus, begitu. Tergantung sudutnya matahari di mana, begitu ya. Iya Kan sih. gitu. Terus kemudian ketika masuk di kena plastik UV, ketika diteruskan dia berpendar, mengarah ke beberapa sudut. Sehingga yang terjadi ketika kita lihat greenhouse ini diffuse atau tidak, itu kita bisa lihat bayangan kita ini tidak terlihat seperti karena berpendar. Wah, itu receh sekali ya, Iya. tapi itu ngaruhnya gede loh Pak. Betul. Di cahaya matahari. Betul, Bu. Jadi ketika kita ngomong nanti, ketika kita bicara shadow effect karena matahari, iya. dia akan yang namanya berkurang. Seperti itu, akan sangat mengurangi. Untuk area-area di pegunungan, Oh iya, itu bener. shadow effect itu sangat berpengaruh. Sehingga kalau di atas 700 meter dpl itu seharusnya menggunakan ya dua tadi tuh, satu anti drip, kedua diffuse, Bu. Oh iya, karena kan kenapa matahari itu harus berpendar ke dalam greenhouse? Ya, Karena jatuhnya lurus. iya, kalau dia lurus aja di satu sisi, ya sudah tanaman itu tok yang bagus ya Pak. Betul, Bu. Yang lainnya kan kasihan. Betul, terutama ketika nanam nih melon nih. Nah, Iya. itu kalau nanam melon itu jadinya buahnya apa bahasa Jawanya meleot-meleot itu. Meleot. Pernah lihat di supermarket apa enggak bunder banget. Oh iya. Nah, itu shadow effect. Itu ngaruh di harga loh sahabat Trubus. Iya, betul, Bu. Karena kan kadang supermarket itu kan mintanya yang ini ya Pak ya. Yang Buat bunder. bunder sempurna, Ya. warnanya bagus. Dan juga kan kadang ada komoditas tertentu yang kalau nggak kena sinar matahari, warna buahnya jadi nggak bagus gitu kan. Betul, terutama roses ya. Oh. Kalau kita ngomong roses di greenhouse itu plastik UV-nya itu namanya pakai yang namanya fiturnya namanya IR. IR itu infrared. Apalagi tuh Pak. Itu Yes. dia anti drip, Anti drip, berpendar yang harus diffuse, yang ketiga adalah infrared. infrared. Infrared itu akan mempengaruhi warna, dan yang lebih penting, kenapa kok semua tanaman itu semua plastik harusnya ada infrared? Terutama adalah untuk area-area yang banyak inseknya. Thrips itu musuhnya nomor 1 di Indonesia ya. Jadi ketika itu Pak
disease-nya di sini di greenhouse. Oke, kan udah nggak kena hujan gitu ya. Tetapi banyak tripsnya. Itu sebaiknya adalah special order yang kandungan IR-nya, infrarednya tinggi. Kenapa ya, Bu? Kok ada hubungannya sama infrared sama yang namanya bingung serangga? Ya aku. Jadi semua serangga itu memerlukan inframerah ketika dia melihat. Oke. Ya, ketika dia melihat, memang dia penciumannya bagus, tapi ketika dia mau membedakan male female itu pakai mata, salah satunya. Male female untuk jadi untuk berkembang biak. Seperti itu. Terus kemudian untuk makan, dia perlu yang namanya matanya dia. Seperti itu. Sehingga dia akan membatasi dengan kita memblok yang namanya infrared. Itu kita memblok yang namanya penglihatan serangga, dia akan jauh berkurang. Seperti itu. Nah, tetapi ketika kita nangani sebuah, itu akan sangat membantu sekali. Tetapi biasanya ketika orang mau nangani yang namanya trips, itu yang dipikirkan orang Indonesia, netnya semakin rapat. Iya. Betul ya? Iya dong. Karena kan mikirnya biar nggak masuk. Betul. Tapi ingat, trips itu selalu nempel di plastik, di net, kan gitu maksudnya. Karena dia ada aliran udara di situ. Trips itu selalu nempel di net. Di net. Ya, kalau malam. Kalau malam. Oke. Terus dia bertelur. Telurnya pasti di dalam, bukan di luar. Oh iyalah. Kan gitu maksudnya. Iya. Jadi setelah itu, trips itu cuma butuh beberapa hari untuk dia menetas. Oke. Nah, jadi net itu bukan yang namanya satu-satunya untuk yang namanya solusi untuk trips. Yang lebih efektif adalah plastiknya. Seperti itu. Karena ketika dia masih kecil berkembang biak, meskipun di net dia menempel, ketika dia buta, dia tidak bisa cari makan. Oh iya dong, karena dia nggak bisa lihat. Betul. Nggak bisa berkembang biak juga. Betul. Wah. Jadi itu fitur yang keunggulan yang harus dipandang oleh teman-teman petani. Seperti itu, yang sebagai salah satunya opsi. Nah, Pak, kadang kan orang tuh nggak aware ya, nggak ngeh. Ternyata plastik itu, sahabat Trubus, ternyata maaf nih saking asiknya kan suka lupa. Ternyata di depan ada kamera. Jadi ternyata kan tadi aku bilang ya, pasti orang tuh nggak akan ngeh hal-hal seremeh seperti ini. Kadang hanya mikir ya udahlah asal plastik aja, asal ternaungi. Ternyata masih butuh biaya untuk ngusir trip. Iya. Ya kan. Terus ternyata cahayanya nggak berpendar. Betul. Jadi cuman buah spot sini aja yang bagus, yang sana loyo, ya kan Pak. Betul. Terus belum lagi itu ya, kena apa ya, yang tadi ya ada semacam bekas-bekas air seperti itu. Itu kan ada, itu cuman 3 hal remeh yang sebenarnya nggak bisa kita bilang remeh ya Pak. Ya betul. Jadi ada lagi teman-teman di luar ngomong, Pak ini antibakteria sama anti algae. Ada ya yang di luar. Itu sudah kewajiban seorang plastik UV, Bu. Itu bukan suatu fitur yang harus semua plastik UV itu harus ada itunya. Kenapa harus ada itunya? Karena dia adalah ultraviolet. Ketika resin ultraviolet dimasukkan, itu dia pasti antivirus, pasti dia antibakteri. Supaya bahasanya tidak spotty. Jadi timbul spot-spot. Nah, itu sering kayak gitu Pak. Kan gitu maksudnya. Itu artinya jumlah yang namanya UV-nya itu kecil. Misalnya biasanya orang Indonesia pakai 10%, 12% begitu. Kalau makanya kenapa orang-orang Indonesia pengennya UV 16% bahasanya. Seperti itu. Karena kalau di bawah itu setelah 2 tahun itu spotty. Jadi spot. Jadi itu bukan berarti bahwa apakah plastik UV yang jelek itu tidak anti bakteri, bukan, sudah habis. Kemampuannya dia sudah habis. Seperti itu, setahun 2 tahun sudah habis. Seperti itu. Kalau yang ini, kalau yang dari DSR? Kalau kami di Ginegar itu standar, Bu. Kan itu gitu udah maksudnya. Standar sebenarnya. Itu sudah standar. Kan gitu maksudnya. Itu bukan suatu fitur yang harus. Wow gitu ya? Iya, yang wow kan gitu. Karena itu di semua plastik pasti ada. Ketika mau di testing ya semuanya kalau baru
yang namanya antibakteri sama anti alge. Oh, oke. Cuman harus diingat, alge itu tidak tumbuh di plastik loh. Alge itu tumbuh karena di situ perawatannya buruk. Oh, oke. Ya, kenapa kok perawatan buruk? Karena kita itu berdebu. Kita tuh berdebu loh. Debu itu nempel di plastik dan kemudian dia membuat yang namanya media tanam di plastik sehingga yang namanya Oh, oke, ditumbuhkan. paham. Plastik itu tidak akan pernah bisa tumbuh di alge. Alge Alga itu itu tidak nggak- bisa tumbuh di Plastik. plastik. Pasti tidak bisa. Kan gitu, Bu. Cuman dia bisa tumbuh di media tanam. Tanah tersebut, debu tersebut. Oh, oke. Jadi kalau dibersihkan mau kita ngaku bahwa itu di situ pasti tetap berlumut kalau berdebu. Oke. Seperti itu. Nah, jadi area sekitar greenhouse itu juga harus bersih. Seperti itu. Nah, itu salah satunya. Kalau bersihkan greenhouse itu ada satu fitur lagi nih Ginegar yang paling dikenal oleh petani. Ketika kita maintenance, apalagi bersihkan tadi alga ya. Iya. Nah. Naik. Suatu saat yang bersihkan itu biasanya takut ketinggian. Bukan takut ketinggian sih sebenarnya, takut jatuh. Iya iyalah, patut tinggi. Takut jatuh. Ginegar itu kami masukkan di YouTube adalah namanya tes injak plastik. Kan Oke. gitu maksudnya. Itu salah satu keunggulan Ginegar untuk membuktikan bahwa jumlah virgin plastik polietilennya yang dipakai itu 100%. Ketika supplier tidak berani diuji Coba, oke. membuktikan, artinya mereka tahu sebenarnya kita itu pakai virgin plastik, berani nggak mereka melakukan tes injak? Tes injek itu artinya udah dipasang ya Pak? Udah Dipasang, kemudian diinjak. Kemudian diinjak. Mestinya begini. Kalau pasang plastik UV memang maintenance-nya di rank, Bu. Di ranknya plastik strukturnya tersebut. Iya. Cuman kan tidak selalu bisa, Iya. kan begitu ya. Apalagi kalau jatuh nggak mungkin di rank kan gitu maksudnya ya kan. Iyalah, Pak. Seperti itu. Itu ngeri toh Pak bersihin itu. Iya karena ketinggian. Iya karena tinggi sih. Karena tinggi kan Mm-mm. gitu maksudnya. Jadi itu dalam fitur K3 itu harus bisa nahan berat tubuh. Dengan Oh, luasan kakinya Indonesia itu kalau nggak salah itu sekitar 50 cm persegi. oh, oke. Itu 500 harus bisa nahan seberat yang namanya 100 kg kg orang. per setiap 50 cm persegi. Per setiap 50 cm persegi Yes. bisa nahan 100 bobot kg. 100 kg ya. Itu hanya bisa dicapai sebenarnya apakah semua orang bisa, Bu? Semua pabrik kan bisa. Bisa. Cuman masalahnya yang dipakai virgin plastik apa enggak? 100% enggak? Kan gitu maksudnya. Oke. Kalau dicampur 5% aja mungkin mereka sudah nggak berani untuk tes injak, kan gitu maksudnya. Sudah pasti ini Pak. Bolong, nggak Bolong. kuat. Oh, padahal Karena itu mempengaruhi. Oh, oke. Itu kalau kita ngelihat bahwa elastisitas yang namanya plastik Mm-mm. itu dilihat dari yang namanya elastisnya seberapa. Uji pabrik dan uji di lapangan itu pasti beda. Kan gitu. Kalau diuji ya pasti yang baik lah, Bu. Yang Oh, ngirim iya. yang jelek. Nggak mungkin saya ngirim yang jelek kan gitu ya maksudnya. Cuman Ginegar itu tidak pernah bahasanya memang credibility mereka menggunakan seperti itu dan mereka berani untuk dites diinjak seperti itu. Jadi kalau misalnya udah pasang nih plastik UV-nya ya, terus kemudian kita coba nih injak di atasnya, orangnya bobotnya 100 kilo, itu pun dia nggak jebol ya Pak ya? Betul. Nggak rusak sama sekali, retak Ya. pun tidak. Tidak. Jadi kalau retak itu bahasanya ada di nomor 1 ketika kita masang itu ketika membersihkan itu safety. Kan gitu Oke. maksudnya. Diffuse-nya tidak akan berubah. Dia akan mungkin berubah bentuk tapi dia akan mengamankan yang namanya person tersebut. Seperti itu. Dia mungkin akan molor gitu ya. Cuman dia akan tetap bisa dipakai. Tidak akan menimbulkan bayangan, kan gitu maksudnya, tapi orangnya aman. Wah, ini berarti diperhitungkan banget dari segi Yes. tanamannya, buat Betul. kebunnya, sama buat orangnya ya Pak ya. Betul, Bu. Karena itu kan ngaruh banget loh Pak ke tenaga kerja Pak. Ya. Kalau orang kan pasti mikir ini aku aman nggak ya kalau bersihin sampai setinggi itu gitu. Kalau greenhouse-nya kecil sih nggak apa-apa ya. Tapi yang namanya greenhouse kan nggak mungkin kecil Pak. Semakin greenhouse-nya semakin kecil,
semakin tidak aman orang yang main. Oh iya, terus kan Harus diingat itu. iya. Nah, karena apa? Kekuatannya semakin rendah dia. Karena apa? Pegangan antara greenhouse besi satu dengan yang lain semakin rendah. Oh iya. Begitu ya. Iya. Jadi greenhouse-nya itu semakin kecil luasannya dalam satu bangunannya, dia akan semakin lemah. Seperti itu. Jadi plastiknya itu salah satunya sebagai pengikat greenhouse. Jadi bukan hanya melindungi dari hujan saja. Iya ya, tuh kan. Orang mikirnya pasti cuman ya, sampai di situ. Seperti itu. Dan itu akan mempengaruhi terutama begini nih. Sekarang ini Bu, sekarang ini kan habis ini ya. Ini cuma perkiraan BMKG nih. Apa Pak? Adalah cuaca ekstrim, angin kencang. Iya tuh. Kan gitu habis maksudnya. panas sampai kencang banget. Kan gitu maksudnya. Untuk teman-teman satu yang harus diperhatikan memang struktur. Tapi struktur itu paling mahal. Iya. Gitu ya. Struktur paling mahal. Kedua yang ditakutkan jangan pernah takut plastiknya itu rusak. Ya takut juga lah Pak. Kalau plastiknya rusak enggak masalah Bu. Kalau bangunannya roboh enggak bisa dibangun. Harus bangun dari ulang dari nol, betul ya? Oke. Yang dilindungi itu adalah bangunan. Nah, untuk karena itu salah satunya dalam testingnya Danigar itu akan selalu sobek di 120 km per jam. Selalu. Kencang itu Pak. Ya, kan gitu maksudnya. Di tol. Ya. Jadi ketika angin puting beliung terjadi di 120 km per jam, daripada dia membebani yang nama strukturnya sehingga nanti ketarik semuanya, dia sobek. Oh, oke. Seperti itu. Tapi nggak masalah juga sih 120 km per jam ya. Betul. Itu anginnya kenceng banget. Oh, kenceng banget. Kan gitu maksudnya. Nah, ketika strukturnya proper, angin 120 km per jam itu bisa bertahan 1 sampai 3 menit mungkin ya kalau di Indonesia ya. Tapi kalau sudah hurricane di atas itu dia akan lebih banyak lagi. Cuman untuk area-area tropical itu 120 km per jam itu harus sobek. Harus sobek. Oh Ya. ya. Sehingga strukturnya bisa bertahan sampai dengan 180 km per jam. Oh, oke. Struktur only. Jangan dibebani plastik. Ya, karena semakin ya, kalau ya. ada plastik dia semakin ditekan. Oh iya. Itu. Ya, semakin ditekan. Jadi Ya, begitu ini sobek, dia akan lebih nyaman untuk dia bertahan. Oh. Seperti itu. Waduh. Jadi plastik itu jangan, Pak ini jangan plastiknya, nggak apa-apa. Karena apa? Ketika bangun greenhouse itu paling mahal itu struktur bersihnya ataupun bambunya. Iya. Kan gitu maksudnya, ataupun bambunya. Cari bambu dalam waktu dekat nggak mungkin bisa. Iya. Seperti itu. Nah, cari besi apalagi di daerah pegunungan jarang sekali. Jadi biarkan plastiknya sobek jika kecepatan angin segitu. Nah, itu adalah beberapa fitur unggulan yang ditawarkan Ginegar yang memang ya sudah standarnya. Kalau kita memakai standar greenhouse itu biasanya standarnya dari Holland, dari Belanda. Iya. Seperti itu. Nah, jadi hal-hal itu yang kita perlu perhatikan fitur-fiturnya. Iya. Banyak sekali untuk teman-teman ada beli plastiknya kuat. Plastiknya kuat, ketika kena angin ya mabur sama yang kabur semuanya sama Pak. Ya, kalau itu sering Bu, kan gitu maksudnya. Jadi hal-hal itulah yang saya bilang bahwa ini yang teman-teman petani harus tahu nih, kan gitu maksudnya. Dan kalau dulu sebelum kami ini jadi distributor eksklusifnya Ginegar tuh baru setahun, tahun 2022. Karena keluhannya Ginegar itu, Pak, plastik Ginegar itu kayak beli Mercy, mahal sekali, kan gitu maksudnya. Ya Pak tuh dipertimbangkan tuh, kasihan ya. Nah, kan gitu maksudnya. Jadi kami memang saat-saat seperti ini memang kami itu membiasakan menggunakan Bu. Dan setahu kami harga kami sekarang pun tidak kalah dengan produk-produk yang dari misalnya negara lain. Iya. Seperti itu. Nah, tapi kami multi layers, kan gitu maksudnya. Layers kami itu standarnya 5. 5 layers dalam 200 mikron. Itu kami akan punya ada 5 lapisan. Yang paling dalam yang tadi saya bilang, anti drip. Kan gitu maksudnya. Terus nanti lapisan paling bawah ada banyak sekali dan semuanya itu UV protectant. Kan gitu maksudnya. Jadi banyak halnya yang bisa kita taruh di situ. Misalnya mau IR-nya tinggi, lebih tinggi lagi, itu bisa. Biasanya untuk roses
tanaman-tanaman yang warnanya cerah-cerah Ngejreng. itu IR kan gitu maksudnya. Tingginya untuk roses. Jadi kalau roses itu perlu yang namanya IR-nya kan gitu maksudnya. Terus ada yang namanya sun-term. Sun-term itu adalah untuk yang namanya ngurangi suhu yang namanya di dalam greenhouse. Oke. Seperti itu. Jadi ketika kita mau ngurangi suhu setengah derajat itu dibandingkan plastik yang lain, itu namanya pakai sun-term. Kalau saya tertarik yang tadi yang IR tadi Pak, infrared, karena aku mikirnya gini sahabat Trubus, kan kadang beberapa kali kan aku datang gitu ya Pak, saya datang di beberapa greenhouse gitu kan, itu namanya greenhouse kan pasti di pikiran saya tuh udah terbebas lah dari yang namanya HPT kan, karena benar-benar terlindungi gitu loh sahabat Trubus, terkontrol kan yang namanya rumah tanam itu, tapi kok masih mengeluarkan biaya untuk membeli pestisida, insektisida, trip kan insek ya, serangga masih beli itu, trip masih masuk, kok bisa kan ya, itu kan sudah tertutup ya, atas ada plastik UV, kanan kirinya ada bangunan greenhouse ya Pak, tapi tripnya masih ada ya, ada netnya. Itu coba di kita mikirnya tuh berapa duit yang sudah kita keluarkan ya, udah bikin bangunan, atap, terus ternyata masih bikin ramuan pestisida, masih beli insektisida, kan duit lagi kan Pak. Nah kalau misalnya kita pakai plastik ultraviolet, plastik UV yang ada infrarednya kan, kalau misalnya aku petani kan aku bisa irit biaya pestisida. Kenapa sih greenhouse itu kok dianggap gitu ya Bu ya, anti hama? Karena dulu memang orang kalau di kaca lalu dimasukin IR. Selalu kalau itu, dan IR-nya tinggi sekali karena dia tebal. Kandungan IR-nya tinggi sekali karena dia tebal. Kalau yang dulu ya, yang kaca ya. Betul Bu. Karena nggak mungkin lagi sih sekarang atapnya polikarbonat. Itu supaya dia lebih berpendar, itu IR maksudnya. Tapi kali ini kita tipis gitu ya tadi, masukkan bahannya enggak bisa banyak, dan IR itu untuk plastik poli yang lembek itu lebih cepat habis seperti itu. Jadi IR itu cuma bisa tahan antara 3 sampai 5 tahun. Lama. Setelah itu cukup lama lah kan gitu maksudnya. Itu akan habis Bu, kan gitu maksudnya. Dia akan habis lama-lama sehingga harus diganti. Jadi plastik UV itu diganti waktu kapan kan gitu maksudnya. Ketika efektivitas terhadap IR itu sudah terlalu jelek. Sebenarnya parameternya itu bukan karena sobek. Tetapi silakan diteruskan aja, nggak apa-apa kan gitu maksudnya. Seperti itu. Karena 3 sampai 5 tahun. Kenapa orang ngomong kalau dimanapun ngomong plastik UV itu harus 3 sampai 5 tahun. Kenapa? Karena itu kandungan IR Bu. Di luar negeri pun sama. Karena kandungan jadi IR-nya. lebih ke kandungan infrarednya. Yes, betul Bu. Tapi kok jarang ya di share ya ilmu ini ya? Karena udah banyak orang pakai IR dan tidak masukkan IR. Karena itu mahal. Oh, itu yang bikin harganya lebih tinggi dibanding yang lain. Betul. Tapi kan harga tinggi di awal, di maintenance tanamannya kan kita bisa berkurang. Ya, ada beberapa temen memang yang sudah tahu Ganigar, mereka tahu oh pasti ini ada IR seperti itu. Tapi ada perusahaan-perusahaan tertentu kalau masukkan IR itu tidaklah murah. Itu problem kan gitu maksudnya. Nah sebenarnya dengan teknologi sekarang masukkan IR itu tidak mahal-mahal banget kok. Iya kah? Sebenarnya tidak mahal-mahal banget kan gitu maksudnya. Asalkan yang IR itu adalah cuma dari tadi 5 layer, itu dia tidak boleh campur. Problemnya itu. Jika dia cuma pakai 2, satunya diffuse, satunya anti drip, dia tidak bisa masukkan IR. Seperti itu. Kalau dia cuma punya 3, kan gitu maksudnya, dia bisa masukkan IR di tengah. Ada diffuse kan gitu di tengah, terus ada IR di atas, kemudian di bawah anti drip. Seperti itu. Nah, banyak halnya yang bisa dimasukkan di sini. Seperti itu. Warnanya yang IR-nya tinggi, semakin dia IR-nya tinggi, semakin kuning dia. Semakin tinggi atau semakin kuning? Semakin kuning dia. Nah, untuk tanaman-tanaman yang ingin IR-nya tinggi, terutama untuk pembentukan yang namanya petal. Petal, iya. Itu IR-nya harus tinggi. Bukan karena untuk hama dia, Bu. Hama nggak makan bunga terlalu banyak gitu. Tapi itu ngaruh untuk warna.
Jadi begitu dikeluarkan warnanya, mawarnya bisa cantik. Itu mempengaruhi warna. Jadi ya bukan cuman menghalau trip, Oh iya, tapi juga berpengaruh ke warna. betul. Warna bunga ya. Betul, kan gitu maksudnya. Jadi kenapa Pak Petrus Double kalau kill ya. kaca itu kok warnanya nggak jadi kuning ketika IR-nya banyak? Karena dia tebal. Ya kaca pasti tebal. Kalau plastik itu kan cuma segini dan dia tidak boleh dicampur. Nah, itu jadinya dia menguning warnanya. Jadi kalau ketemu plastik UV warnanya kuning, baru tapi warnanya kuning, Pak, ini plastik UV-nya mangka, bukan? Mangka itu kusam. Kusam, warnanya jadi menguning gitu ya. Mangka. Aduh, aku udah lama tuh nggak dengar kata mangka. Bahasa Jawanya Iya. ya, mohon maaf. Gak apa-apa, untung aku tahu. Oh, berarti jangan dipikir itu kusam ya. Iya. Karena dan jangan memasang plastik UV dalam satu greenhouse yang tipenya berbeda. Kan gitu maksudnya. Oh iya. Oh yang ini. Oh ya, oke, paham. gitu Harus maksudnya. sama ya. Fungsinya Bukan harus biar. sama kan, pada ini jadi nggak maksimal fungsinya IR-nya. Oh, oke. Kan nggak jadi nggak maksimal kan gitu maksudnya. Karena kalau mau hilangkan trips, ada cahaya yang masuk tanpa filter IR yang masuk semuanya kan gitu maksudnya. Oh, iya, iya. Kira-kira gitu. Tapi ada, kayaknya nggak ada deh Pak yang kayak gitu Pak. Oh banyak. Banyak kah? Oh banyak. Kan gitu maksud. Teman-teman petani Apa gitu, alasannya? misalnya di toko habis gitu. Oh ada satunya kan gitu. Dicampur lah begitu. Kan gitu maksudnya. Mixing. Ya, enggak apa-apa kan gitu maksudnya. Kalau tidak yang namanya terburu-buru, lebih baik plastik UV-nya adalah sama. Oh, oke. Seperti itu. Masangnya susah nggak sih Pak dari dasar ini Pak? Jadi plastik UV itu sebenarnya tidak susah. Satu ya, ketika pasang, ini triknya ketika masang plastik UV. Satu adalah saat tidak berangin. Kan gitu maksudnya. Berapapun yang namanya panjangnya plastik UV, ya, oke, itu harus dipasang minimal 4 orang. Meskipun cuma masang 5 meter, harus 4 orang. Pendek atau itu 5 meter Ya Pak? misalnya masanya cuma panjangnya 5 meter, itu pun kalau bisa 4 orang. Kenapa? Supaya tegang ketika dipasang. Nah, satu lagi. Maksudnya ya biar Harus tegang. harus ditarik. Ya betul, harus tarik. Oh, oke. Kalau ditarik 5 orang, artinya per 5 orang, 4 orang berarti kan setiap 1 orang 1 meter. Kalau ditarik yang tegang, kemudian itu sobek, jangan dipakai plastiknya. Karena oke. itu kandungan yang namanya bahan tidak 100% atau plastik utamanya itu sedikit. Oh. Ya, dan itu berbahaya untuk ketika nanti di maintenance, Bu. Langsung jatuh tuh. Aduh, janganlah Pak. Nah, itu loh Pak, itu tuh hal yang istilahnya sepele di awal kan, tapi bisa jadi bahaya banget. Bisa Nyawa. jadi gitu. Apalagi bawa plastiknya yang di sana mawar, bukan? Waduh, udahlah, lukanya lebih sakit. Ya, jadi kalau plastik UV, satu triknya adalah tolong masangnya jangan waktu berangin. Oh Kan iya gitu tuh Pak, maksudnya. iya pasti. Kedua adalah tolong masangnya di testing, kan gitu ya maksudnya. Plastik UV itu di testing, setiap 1 meter ditarik supaya tegang. Masangnya harus tegang, kan gitu maksudnya. Mau sekuat apapun, kalau selama itu masih kekuatan manusia, ditarik tegang pada tegangan yang sama, ketegangan yang sama, itu is okay. Oh, oke. Nah, dan satu lagi, masangnya waktu panas siang hari. Memang tersiksa. Aduh. Karena saat itu adalah kemampuan plastik yang paling tegang. Oh. Lebih mudah untuk menegangkan dia. Harus siang hari. Betul. Saat terik-teriknya, aduh nyiksa. Tapi masang itu kan untuk 3 sampai 5 tahun sekali. Iya, sing Seperti- sabar jadi ya. jangan masang itu Pak waktu mendung aja. Wah, salah tuh. Oh, tapi ada juga loh Pak yang kayak gitu. Oh iya betul. Bukan Kan gitu mendung sih, maksudnya pas lagi nggak panas pokoknya jam 8, jam 9 gitu Nah. kan. Jangan. Oh, tuh kan sepele tapi Kan ternyata gitu maksudnya, jangan. Jadi memang menyiksa. Jadi jangan sampai, Pak saya cekeran aja ya. cekeran. Jadi cekeran nggak pakai sepatu tuh, Bu. Oh, oke. Panas plastik yang diinjak itu kan panas, kan besi semuanya gitu. Kalau Oh. bambu sih nggak masalah ya. Tapi masangnya pada siang hari. Harus pada siang hari Yes, karena pada saat terik
terik-teriknya matahari. Oh, itu untuk menguji ketahanan dari si plastik ultraviolet yang akan kita pasang itu ya. Betul. Dan jangan lupa pakai sepatu, sandal-sandal. Oh iya, K3-nya mahal sih. Kalau bisa sepatu. Kalau bisa sepatu. Betul. Dan memang kalau ini produk dari DSR ini memang tahannya 5 tahun ya Pak, 3 sampai 5 3 tahun. sampai 5 tahun. Kan gitu. Jadi ketika ada yang garansi 3 tahun. Ingat ya. Garansi itu hanya berlaku untuk cacat produk. Cacat produk maksudnya? Ya produknya cacat. Misalnya ternyata di tengahnya, misalnya kita ngomong pesannya 200 mikron. Oke. Ternyata di tengahnya itu cuma 100 mikron. Karena mesin alatnya ada trouble waktu itu. Oke. Nah itu yang digaransi. Oh, Seperti itu ya baik. Bu ya. Itu yang digaransi sama pabrik. Cacat produk namanya. Cacat produk. Jadi ingat, garansi itu adalah 3 tahun. Oke. 36 bulan kan gitu ya maksudnya. Ya. Sejak yang namanya diproduksi. Ingat ya, kalau dari luar negeri ya Namanya itu. bukan waktu. Itu ada tanggal berlakunya tuh. Oh, oke. Kan gitu maksudnya. Nah, seperti itu. Jadi ketika plastik UV itu harus bisa tahan di luar. Itu kalau yang namanya terpasang 3 sampai 5 tahun. Oh, baik. Seperti itu. 3 sampai 5 5 tahun ya. Jadi untuk klaim bahwa produk ini itu nggak bagus, itu punya waktu 3 tahun. Jadi ketika 1 tahun, 2 tahun, tahun ketiga itu biasanya kelihatan, oh ini lebih tipis. Nah itu bisa diklaim. Oh, oke. Bisa diklaim Bu, baru bisa diklaim. Oke. Kelihatan waktu itu di tengah-tengahnya, misalnya biasanya di tengah Bu. Ketika masang plastik UV panjangnya lebar 8 meter, 6 meter, biasanya di tengah itu. Jadi pasti mencolok. Kalau plastiknya cacat produk. Kenapa kok dikasih garansi seperti itu? Hanya untuk mereka petani itu ngecek, oh ini loh cacat produknya. Oh. Begitu. Ya, jadi iya. jangan salah. Kan gitu maksudnya. Seperti itu. Ya, semakin jelek produknya, tak jawab sama saya, akan semakin lama kelihatan. Pada masa-masa akhirnya dia. Semakin jelek produknya, akan semakin lama kelihatannya. Jadi sudah mau akhir-akhir umurnya itu dia cacatnya kelihatan. Oh, oke. Kan gitu maksudnya. Cacatnya kelihatan. Gitu. Jadi dipasang saja plastik UV-nya. Itu kalau ada cacat pabrik 6 bulan pasti sudah kelihatan sebenarnya. Kan Oke. gitu maksudnya. Seperti itu. Biasanya di ketebalan. Kan gitu maksudnya. Ketika mesinnya itu misalnya lebarnya 8, mesin lebar 8 meter, itu biasanya di tengah-tengahnya itu banyak biasanya cacatnya. Seperti itu. Jadi setelah 6 bulan itu kelihatan sebenarnya. Jadi mesti seperti ada warna berbeda. Oh, baik. Seperti itu. Tapi biasanya itu tertutupi sama yang namanya reng-rengnya plastik. Apalagi kalau bambu tuh. Rangka ya. Ya, apalagi soalnya bambu oke. tuh warnanya kan kuning Bu biasanya. Nyaru warnanya. Betul. Seperti itu. Jadi teman-teman harus ingat, garansi itu untuk cacat produk. Untuk cacat produk ya. Maksudnya untuk cacat produk. Bukan untuk yang namanya kalau ada anti dripnya akan kelihatan waktu nanti 6 bulan ketika musimnya lebih dingin. Itu akan kelihatan spot-spotinya air, kemudian netes-netes di bawah. Itu kan kelihatan dalam waktu 6 bulan. Seperti itu. Nah, itu akan kelihatan semuanya dalam seharusnya 6 bulan. Seperti itu. Jadi, pabrik tidak akan khawatir sebenarnya. Tidak perlu khawatir. Nah, misalnya, Pak, garansi benda tajam apa enggak? Tidak ada perusahaan yang menggaransi kena benda tajam. Bukan gitu ya maksudnya. Aduh, rugi bener tuh. Ya, seperti itu. Kok enak minta garansi benda tajam? Ya itu kan gitu maksudnya. Nah, apalagi kena matahari kan gitu maksudnya. Pak, ini UV-nya meskipun UV-nya 10%, ya pasti kok bisa tahan setahun sampai 2 tahun. Oh, oke. Pasti bisa. Kan gitu maksudnya. Cuman setelah 2 tahun kelihatan spotty. Karena antivirus itu di situ ada tumbuhnya jamur. Oh iya. Nempel di situ terus ketika digosok nggak bisa, jadi spot. Oh, oke, Kan gitu oke. maksudnya. Iya. Nah, terus ada yang terakhir di Indonesia paling sering ini. Cuman biasanya kalau ada IR tidak ini. Jadi untuk anti yang namanya pestisida. Seperti itu. Anti pestisida. Ya. Soalnya anti pestisida lebih murah daripada anti IR, daripada IR kan gitu maksudnya. Oh. Jadi kalau yang hobi nyemprot kan gitu maksudnya. Cuman
kami memang sengaja tidak mendatangkan, kan gitu maksudnya untuk itu. Tapi ada fitur seperti itu. Oh oke. Ada fitur seperti itu. Tapi saya rasa kalau udah ada IR buat apa anti pestisida? Ada Bu, kan gitu maksudnya. Oh ada juga. Ada, kan gitu maksudnya. Yang biasanya nyemprot banyak untuk pestisida, tapi banyak di luar negeri. Oh oke. Seperti itu. Yang banyaknya di luar negeri. Biasanya virus. Kan gitu maksudnya. Kalau virus kita tidak bisa galangi apapun terjadi. Iya, kan gitu virus memang beda. Seperti itu. Nah, hal-halnya kira-kira begitu. Oh, kalau fitur-fiturnya. Oh iya, tapi banyak sekali. Tadi dulu Pak, kalau misalnya nih tadi kan yang paling banyak dipakai itu di Lombok ya, di daerah. Oh, kalau dipakainya, kalau kami sudah jual kalau project base itu sudah cukup banyak. Oh, nah itu aku mau di-spill. Tadi kan Bapak cerita banyak kan keunggulannya. Nah, ada berapa banyak petani nih yang sudah pakai? Oke. Jadi gini, teman-teman itu sekarang berasumsi, karena memang teman-teman yang lama berasumsi bahwa Danigar itu harganya mahal. Iya. Kan gitu maksudnya. Mercy turun 25% ya Pak? Iya. Jadi kayak aduh. Makanya jadi kalau dibanding sama produk yang sekarang mungkin dikatakan import, itu kami hampir sama. Oke. Seperti itu. Tetapi kami itu adalah bukan kami ngurangi margin, Bu. Tetapi karena memang harga kami segitu, dan memang kalau di Danigar itu kalau eksklusif distributor itu kami punya batasan limit jual harganya. Oh. Tidak boleh semestinya. Tapi setelah dari eksklusif distributor itu tidak bisa diatur. Oh baik. Kan baik. itu maksudnya. Itu masalahnya kalau perusahaan besar mereka pingin HET-nya berapa nih? Iya. Seperti itu kan gitu maksudnya. Jadi kita tidak boleh sebenarnya jual seperti itu. Dan kami jual directly langsung ke yang namanya petani juga. Dan itu diperbolehkan. Seperti kita jual ke distributor kami, dan kami jual ke para petani juga. Seperti itu. Di daerah mana petaninya? Yang kalau sudah petaninya Batu banyak Bu, karena daerahnya kami kan gitu. Oh ya. Oke. Terus kemudian kalau hampir semua perusahaan swasta sudah pakai ini. Sudah pakai Danigar. Kan gitu maksudnya. Karena kan kalau swasta itu kan mereka ini apa ya tukar informasinya itu, laju informasinya kan lebih cepat. Jadi mereka paham lah kegunaan plastik ultraviolet seperti apa, bukan cuma sebagai peneduh aja kan. Tapi buat pelaku-pelaku yang menengah ke bawah gitu, atau yang baru terjun ke dunia pertanian, pasti nggak tahu Pak ilmu kayak gini. Betul. Pasti hitung-hitungannya tuh lebih rumit, kok mahal, kok gini gitu kan. Karena belum tahu ternyata di belakang itu ini loh yang bisa kita dapat gitu kan. Betul. Orang pasti ya Allah timbang plastik aja, makanya kebanyakan yang pakai kan yang swasta. Ya. Satu memang secara populasi kita kalau sama teman-teman yang produksi lokal kalah. Kan gitu ya maksudnya. Karena memang kami tidak mungkin bisa bersaing dengan barang-barang ex China sama barang-barang lokal, Bu. Kan gitu maksudnya. Karena pengirimannya aja cukup lumayan kan gitu maksudnya. Seperti, tapi kami memang punya HET yang diatur oleh Danigar. Seperti itu. Jadi kami tetap harus jual maksimal segitu. Kan gitu maksudnya. Jadi banyak halnya yang harus kami ini eksklusif banget sih Pak kayaknya ya. Ya memang kami eksklusif distributor soalnya. Tapi kami memang diperbolehkan menjual itu dalam 3 tahun ini untuk penetrasi langsung ke pasar. Oke. Seperti itu, supaya teman-teman petani lebih tahu. Iya dong Pak. Seperti itu. Bagaimana caranya supaya lebih spreading. Betul. Seperti itu. Nah nanti setelah 3 tahun kami memang sudah dilarang directly untuk yang namanya menjual langsung. Ya. Seperti itu. Tetapi tidak usah khawatir kan gitu maksudnya. Sedih ya tuh Pak. Karena yang dimaksud dengan dealer atau distributor dari DSR itu base-nya quantity. Oh oke. Base-nya quantity. Kan gitu maksudnya. Jadi kami berusaha teman-teman distributor itu, dan Pak Petrus minimal berapa belinya? Iya. Kalau kami itu sudah mendaftarkan di Danigar itu pokoknya kalau Bapak itu beli di atas 10 roll, itu 10 roll itu kira-kira untuk greenhouse sekitar 3.000 meter persegian. Hanya 3.000. Jadi kalau berkelompok belinya itu pun kami anggap mereka distributor.
Oh, Karena kita oke. diperiksanya invoicing, Bu. Kan gitu Oke. maksudnya. Invoicing. Jadi kalau kelompok tani ya misalnya Mm-mm. di Batu itu mereka boleh. Kan gitu maksudnya. Oh, nah Beli itu tuh kumulatif. maksudnya. Oh, boleh, Seperti bisa. itu. Kan gitu maksudnya. Kami mendaftarkan itu diperbolehkan, Bu. Seperti itu. Alhamdulillah. Ya. Atau kasihan dong Pak kalau kita ya kelompok-kelompok tadi gitu terus pengen produknya bagus, pengen hasil pertaniannya bagus, pengen punya plastik ultravioletnya yang eksklusif. Itu kan makanya tadi harus lebih spreading ya Pak ya. Ya, dalam 3 tahun ini kami akan usahakan semaksimal mungkin. Jadi kalau Pak Petrus sudah sampai Papua, sudah Bu. Oh, Aceh sudah sampai. Kami paling serius? barat di Aceh, paling timur sudah di Kerom Kerom. Oke. di Papua sana. Bu. Wah, itu komoditasnya apa Pak di sana? Mereka nursery, Oh, nursery. Pembibitan ya? pembibitan. Oh, oke. Pembibitan kan lagi rame nih cabai harga 100.000 ke atas. Tuh kan Pak, kayak plastik kayaknya tuh apa ya barang-barang eksklusif seperti ini harus kita kasih informasinya Pak ke petani-petani. Tapi kan sekarang banyak petani muda yang mereka bangun greenhouse, tapi kan kebanyakan kan kalau misalnya basicnya pertanian mereka bisa kalkulasi nih timbang-timbang. Tapi kalau yang basicnya bukan pertanian kan kayaknya dimasukin produk apa aja iya gitu ya Pak. Ya. Gak apa-apa, Bu. Kami masukkan beberapa. Salah satu fiturnya adalah fitur injak ya. Victor Inja iya. Ya, kami masukkan di YouTube kami. Bisa tuh dilihat di YouTube-nya Bisa. di SR ya. Bisa dilihat kan gitu maksudnya. Itu plastik umurnya sudah 3 tahun kan gitu waktu masih analisa sebagai distributornya ketiga. Iya. Itu kami melakukan tes injak gitu. Itu gitu seru Pak, maksudnya. ceritain Pak. Diinjek-injek orang tuh. Dan injaknya tidak di rengnya, Iya, tapi di plastik. di plastiknya. Pasti akan ngecap gitu, letak kakinya. Cuman dia tidak akan jatuh. Iya, jadi kayak Dia tidak akan bolong, tidak akan jatuh. jadi kayak jalan di atas kasur, Eh, membal ya, gitu. di atas plastik sih, Bu. Iya, tetap di atas plastik sih, tapi orangnya itu tuh nggak jatuh tuh sahabat Trubus, bisa kalian lihat sih di YouTube-nya ya. Itu orang jalan, jadi nggak di rangka greenhouse-nya, tapi di plastiknya, tapi plastiknya nggak jebol. Ya. Nggak rusak sama sekali, jadi orangnya aman Pak. Betul. Mau jalan-jalan di atas juga kayaknya santai aja. Jadi kalau Pak ini 100% plastik gitu maksudnya. Boleh saya uji diinjak gitu pasti. Oh jangan Pak, kan gitu maksudnya. Oh itu jadi kita harus hati-hati kalau udah bilang kayak gitu, jangan, berarti itu bukan 100%. Karena pada intinya tidak mungkin 100%. Ketika dicampur 5% aja, dia tidak punya akan elastisitas seperti itu. Tuh, dicampur 5% aja tuh udah pasti nggak elastis kayak gitu ya. Tidak mungkin. Jadi Tidak bisa tuh dites kalau mau beli plastik UV, boleh saya tes Pak, saya pasang, saya injak. saya injak. Kalau nggak saya kembalikan. Kalau kami ketika ibu pasang, ketika itu diinjak dan itu jebol, divideokan saja. Kalau di anu kan COD itu kan divideokan aja. Silakan kami ganti. Oke. Kami ganti karena itu cacat produk bagi kami. Karena itu cacat produk. Diganti ya Pak? Diganti, Bu. Oke. Satu roll plastik itu diganti. Bukan hanya cuma yang bolong, Enggak ya? tapi satu roll diganti semuanya. Oh oke. Nah itu kalau kami memang harus diganti, Bu. Kalau enggak itu susah kan gitu maksudnya. Mereka mau pakai apa 1 meter persegi, mau tempelnya pakai apa kan gitu. Kain. Nah, seperti itu. Jadi kalau kami diinjak dan lubang itu adalah cacat pabrik yang bisa Cacat. langsung dites oleh yang namanya petani. Oh oke. Seperti itu. Nah, jadi kalau kalian pengen lihat nih secara kasat mata nih plastik ultravioletnya, plastik UV-nya itu bagus atau enggak, coba dites. Dites. Pak, saya injak dulu. Nah, kalau misalnya produsennya agak-agak deg-degan gimana? Oh, itu berarti tidak 100% biji plastik ya, Pak. Betul. Jadi, keputusannya tetap di tangan kalian ya, tetap di tangan sahabat Trubus. Mau yang kayak gimana plastik UV yang kalian butuhkan, mau yang full 100% biji plastik asli yang tadi yang kuat banget tuh lentur, jadi kayak kita jalan di atas kasur. Baik, yang ada infrarednya tadi, yang bisa berpendar, yang anti drip tadi ya Pak ya, atau mau yang biasa aja tapi murah. Baik lagi ke kalian sih maunya seperti apa ya Pak ya. Betul. Kita udah ngasih pilihan ya Pak ya. Betul. Kamu nggak mau kayak mana terserah.
Ada satu lagi Bu. Boleh. Jika ada teman-teman di situ mengingin Pak, komoditi kami sama semuanya. Misalnya, paprika kami biasanya paprika tomat semuanya. Dan kebutuhannya lebih dari 200 roll misalnya dalam satu community itu. Iya. Mereka bisa pesen special order itu yang akan disettingkan oleh kami. Oh, dipasangin. Bukan disettingkan, jadi disettingkan komposisinya Oh, apa disettingkan inginnya apa? Oh, kami banyak tripsnya, itu IR-nya dibanyakin. Oh, kok enak. Ya karena memang kami bisa customize. Bisa custom jika jumlahnya banyak. Betul. Jika 200 roll di ya? atas 200 roll. Kan gitu maksudnya. Oke. Itu jadi community ya, Bu. Kan gitu maksudnya. Iya. Biasanya kan ada kalau nanam di atas itu apakah ada bedanya? Bedanya itu nanti adalah dari biasanya shape-nya. Shape-nya paprika sama tomat. Itu akan lebih seragam. Nah itu terbiasa kalau di luar negeri perusahaan-perusahaan besar Bu. Mereka punya komposisi tersendiri, dibuatkan komposisi tersendiri berdasarkan risetnya. Wah enak, jadi khusus dibuatkan untuk kita ya Pak ya. Betul, Bu. Jadi setiap tanaman itu punya kemampuan maksimal menyerap cahaya. Oh benar. Kan gitu maksudnya. Iya. Kebutuhan IR-nya biasanya penyakitnya apa saja itu kita bisa masukkan. Kan gitu maksudnya. Dan itu sudah ada risetnya dan itu akan oke, ini special produknya untuk ini. Kami melayani itu juga Bu untuk tobacco di Indonesia untuk sigar. Oh iya. Nah itu kebutuhannya sedikit dan beliau tidak mau meskipun sama Ganigarnya mereknya Bu, yang kami jual ke petani dia nggak mau. Maunya. Kenapa? Maunya yang tipe itu. Karena memang spesial rasanya kalau tobacco itu berubah, Bu. Plastiknya saya ganti itu berubah. Rasanya. Kalau tembakau itu memang rasa itu jadi hal utama yang dicari. Makanya ada optoker ya Pak ya buat nyobain si tembakonya itu ya. Betul. Dari plastik pun pengaruh ya? Itu berpengaruh. Kita ganti plastiknya. Pasti pengaruh. Wah. Rasanya pasti pengaruh. Terutama teman-teman petani tobacco yang mau dapat misalnya itu untuk cerutu. Itu harganya $100 loh Bu per kilogram. $100. Wow. Dan setengah hektar greenhouse itu sekali panen 4 bulan sekitar 400 juta. Sekali panen. Selama 4 bulan. Jadi 3 kali panen selesai greenhouse-nya. Sestruktur. Wow, hanya dari plastik UV aja. Hanya dari plastik UV aja kita bisa ngaruh banget ya kalau paprika tadi itu atau tomat tadi kalau kita custom nih Sahabat Trubus. Pas saya maunya yang seperti ini spesifikasinya. Itu bisa ngaruh di bentuk tomat dan paprikanya. Si tembakau. Rasa ya kalau tembakau. Betul, tapi apakah bisa misalnya gini, misalnya mereka tanamnya tomat sama paprika. Kemudian Pak saya mau nanamnya strawberry. Jadinya rasanya aneh. Ya karena berbeda ya. Karena beda. Ya iyalah Pak. Kan gitu maksudnya. Jadi kami bikin yang khusus untuk teman-teman petani yang memang ingin spesial, tapi kami juga bikin yang specialized. Oh oke. Ya iya dong, masa itu untuk paprika ya jangan buat strawberry. Ya. Pasti beda. Betul. Ya kalau custom sesuai dengan komoditas kita. Nih teman-teman kalau mau cari spesifikasinya itu lihat jenisnya itu bisa datang kemana, bisa lihat di mana Pak? Di website kami bisa Bu, kan gitu maksudnya www.dsrirrigation.com. Itu bisa dicari di situ. Sehingga apa sih? Jadi kalau kami itu adalah anti drip diffuse bahasanya kan. Drip diffuse. Nah itu yang unggulan kami seperti itu, yang memang sudah ada IR-nya di dalam. Udah pasti ada IR. Ingat ya ada IR-nya. Yes. Nah itu bisa kalian lihat langsung di websitenya ya. Di situ ada kontaknya juga kok di websitenya. Jadi kalian bisa kontak di situ. Kalau misalnya mau pesan ya Pak ya. Kalau misalnya mau pesan, yang tadi kalau mau custom 200 roll ya Pak. 200 roll. Nanti bisa pesan di situ, bisa lihat langsung produknya. Wah, Pak terima kasih banyak loh sharing ilmunya. Seperti yang aku bilang tadi di awal kan Sahabat Trubus. Jadi jangan anggap remeh nih plastik ultraviolet. Karena dari hal-hal yang remeh itu
itu ngaruh ke biaya yang akan kita keluarkan, tenaga kerja, effort kita. Belum lagi nanti kalau hasilnya nggak sesuai nih, karena ada serangga, trip tadi, terus bentuk buah yang kita tanam nggak bagus karena nggak berpendar ya Pak. Karena nggak berpendar cahayanya. Jadi ingat selalu ya, kalau mau bagus belinya yang bagus juga. Betul. Dari DSR ya. Thank you. Wah, Pak terima kasih banyak ya sudah sharing dengan kita. Kapan-kapan nanti kita sharing lagi ya. Boleh. Pak Badul tuh sering loh ke lapang ya Pak ya. Iya Bu, sangat sering. Jadi lebih senang di lapang atau di dalam di kantor? Oh, saya lebih senang di lapangan. Ketemu petani ya. Biasanya hal-hal teknikal petani kan gitu maksudnya. Sharing sama Ya, petani. ngomong sama teman petani. Ya seru ya Kan Pak. gitu maksudnya. Lucu aja kan. Lucu. Gitu. Sometimes teman-teman petani itu bedanya Rp50 Oh dihitung. dihitung Oh, kan gitu iya. maksudnya, tapi efeknya kemudian baru mereka Rasakan rasakan. setelah panen. Betul, karena nggak bisa panen dan segala macam. Karena nggak bisa panen sedih. Itu. Nah itu loh Pak yang harus di sharing ke. Terus greenhouse-nya mabur kan gitu. Greenhouse-nya karena plastiknya terbang. itu kena angin maksudnya. Kan gitu maksudnya. Itu banyak. Betul. Wah ternyata bukan cuma ibu-ibu aja ya yang Rp50 dihitung ya. Oh iya Bu, petani Petani. pasti dihitung. Nah itu gunanya kita sharing ya Pak ya ke sahabat Trubus yang mau terjun ke dunia pertanian, horti, pangan, terserah. Nanti kalian bisa pilih ya plastik ultraviolet mana yang kalian butuhkan. Kalau yang bagus pasti mahal, tapi ya Nggak mahal-mahal banget. nggak mahal-mahal banget sih. Affordable lah. Affordable. Bahasanya kan affordable. Nah ini ya Pak, anak Gen Z zaman sekarang. Affordable kok, sepadan dengan hasil yang kita dapatkan, dengan panen yang kita peroleh. Oke, terima kasih banyak Bapak atas Terima kasih. waktunya. Kapan-kapan Terima kasih, kita ngobrol lagi dengan Pak Petrus ya sahabat Trubus. Sampai ketemu. Dah. Dah.